lagi serius-seriusnya praktek komputer waktu itu di ruang komputer di SMA Negeri 2 itu tadi. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita. Dikejutkan dengan lengkingan teriak. Kami orang empat megang wanita ini nggak kuat. Bahkan waktu kami mau memindahkan itu aja sangat berat, seperti kami membawa anak gajah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang akan saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gali, mana Gali? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para sahabat misteri, seperti yang sudah-sudah part yang sebelumnya, mudah-mudahan para sahabat sudah nonton semua. Di sini saya jelaskan lagi bahwa saya akan bercerita tentang seorang Galih di masa SMA. Tahun 2001, aku masuk ke sebuah SMA negeri di Bengkulu yang merupakan SMA favorit, yaitu SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kisah kejadian ini atau kisah ceritanya ini terjadi pada saat aku kelas 1, kalau tidak salah waktu itu masih kita caturwulan kedua. Ya, diawali dengan libur di caturwulan kedua itu. Ada kakak kelasku, waktu itu anak kelas 3 IPS 3, mereka melakukan perjalanan atau mereka berwisata ke daerah Palak Siring. Ya. Palak Siring ini adalah sebuah air terjun kecil, ya kan? Mereka melakukan wisata. Tidak banyak cerita yang aku tahu, tapi ada sedikit sumber. Jadi di saat di lokasi Palak Siring itu, ya kan, di terjun Palak Siring itu ada sebuah kejanggalan. Kejanggalannya apa? Salah satu wanita disukai oleh makhluk halus. Ya. Jadi di Palak Siring itu wanita ini disukai oleh sosok makhluk halus. Dan sosok makhluk halus itu adalah seorang wanita. Jadi wanita ini, si halus ini tadi, dia ingin ikut pulang, dia ingin berteman, dan dia ingin bersahabat dengan salah satu kakak kelasku tadi. Ya, sama-sama wanita. Tapi ternyata kakak kelasku ini tadi menolak untuk berteman, untuk bersahabat dengan si halus ini tadi, si wanita ini tadi. Tapi balik lagi, yang namanya halus nggak bisa diomongin, tidak bisa dibantah, dan tidak bisa ditolak. Akhirnya apa? Si halus ini tadi ikut, ya, ikut ke rumahnya si kakak kelasku ini tadi, hingga di saat kami masuk sekolah, hari Seninnya itu, ya, kami masuk sekolah hari Senin, dan itu adalah hari pertama kami di caturwulan ketiga, karena tadi kejadiannya adalah liburan caturwulan kedua. Hari pertama di caturwulan ketiga itu, kami upacara seperti biasa. Tiba-tiba ada salah satu peserta upacara yang pingsan. Pingsan, dan kami anggap itu hal wajar lah. Karena kita sudah lama tidak upacara dan mungkin masih kaget atau masih nyaman dengan liburannya, upacara, dan pingsan. Dan kami anggap itu normal. Hingga pada saat jam pelajaran pertama, selesai upacara, jam pelajaran pertama, aku ingat betul, waktu itu kami SMA itu ada yang namanya muatan lokalnya itu praktek komputer. Ya, ada pelajaran komputer, dan waktu itu yang menjadi guru komputerku adalah Pak Siswanto. Dan Pak Siswanto ini juga salah satu pentolan penggiat alam.
Dan aku sebenarnya sebelum masuk SMA sudah kenal dengan Pak Siswanto ini tadi. Lagi serius-seriusnya praktek komputer waktu itu di ruang komputer di SMA Negeri 2 itu tadi. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita. Dikejutkan dengan lengkingan teriak waktu itu teriak, ya kan? Seorang wanita. Dan itu dengan sigap teman-teman keluar dari ruangan itu, ya, keluar dari ruangan komputer itu, melihat tidak jauh dari ruangan komputer waktu itu. Ada yang kesurupan di salah satu halaman sekolah itu. Wanita itu kesurupan, kita angkat. Waktu itu ingat betul, badannya kecil. Kakak itu badannya kecil, dan itu salah satu dari anak kelas 3 IPS 3 itu tadi. Aku lupa namanya siapa. Langsung kita gotong waktu itu ke UKS. Nah, jadi kalau kita gambarkan sketsanya, dia nanya, itu UKS bersebelahan dengan perpustakaan, dan tidak jauh dari perpustakaan itu kurang lebih jarak hanya 20 meter itu adalah ruang komputer kami. Ya. Jadi kami cepat itu. Dari ruang komputer itu bergerak cepat, dan teman-teman yang lain juga yang di kelas-kelas yang masih pada belajar ini mulai stres, ya kan, bergerak cepat. Kok ada yang kesurupan, ya. Sigap. Dan waktu itu aku coba untuk mencoba untuk menetralisir yang kesurupan. Dan alhamdulillah waktu itu betul aku lihat ada seorang wanita yang mencoba mencoba mengambil kendali terhadap wanita yang kesurupan ini tadi. Ya, jadi wanita itu matanya melotot, ya kan, dengan tenaga yang keras, badannya kecil, tapi yang lucunya kami orang 4 nggak kuat ngangkat wanita ini tadi. Kami orang 4 megang wanita ini nggak kuat. Bahkan waktu kami mau memindahkan itu aja sangat berat, seperti kami membawa anak gajah mungkin. Ya, saking beratnya wanita ini tadi. Tapi tetap bisa kami kondisikan. Aku coba netralisir, ya kan? Aku coba komunikasi dengan si wanita ini tadi. Di saat wanita itu keluar, di saat wanita itu melepaskan kendalinya terhadap wanita kakak kelasku ini tadi, dan secepat itu juga semua wanita itu ada berapa titik itu mulai teriak, di sana teriak, di sana teriak, di sana teriak. Ada sekitar 4 orang yang teriak waktu itu, dan mereka kesurupan. 4 orang itu kesurupan secara serentak. 4 orang kesurupan secara serentak. Karena UKS sudah tidak kondusif lagi, kami pindahkan, kami masukkan ke ruang komputer. Karena di ruang komputer itu kita ada space yang agak lumayan luas. Kita kumpulkan di sana. Dan balik lagi, aku coba untuk menetralisir semuanya ini kan. Tapi ternyata aku tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menetralisir itu. Baru aku pegang yang satu, sudah teriak lagi di ujung. Aku pegang lagi yang satu, teriak lagi di ujung. Aku pegang lagi yang satu, teriak. Sedangkan yang orang 4 ini tadi belum selesai ditangani. Dan sosok mereka ini bukan lagi wanita halus yang tadi aku bilang. Jadi ternyata apa? Wanita yang di Palak Siring tadi, yang ingin berteman dengan salah satu kakak kelasku ini tadi, ternyata dia ikut pulang ke rumah, dan sampai ke sekolah dia ikut ke sekolah. Kejadian itu merambat dengan cepat. Jadi hari Senin itu ada sekitar 10 orang yang kesurupan, sampai akhirnya kepala sekolah mengambil inisiatif menginstruksikan untuk membubarkan sekolah, memulangkan seluruh murid. Teman-teman pada pulang. Ya kan? Udah jadi udah keadaan di situ udah kacau balau. Ya, karena apa? Ada ketakutan sendiri, ada kepanikan tersendiri dari murid-murid ini. Tapi di saat teman-teman pulang, aku nggak pulang. Aku tetap coba menetralisir ini, dan itu di luar kuasaku. Itu di luar kendaliku. Karena apa? Aku hanya seorang gali yang tidak bisa
tidak bisa menetralisir itu, dan tidak bisa semuanya aku ajak komunikasi. Dan yang hadir saat itu memang betul-betul banyak, ya, bukan lagi wanita dari Palasiring itu tadi. Pulang, dan alhamdulillah sekitar jam 12 siang 10 orang ini tadi sudah kita amankan, sudah kita kondisikan dengan baik, ya kan, dan kita telepon keluarganya untuk menjemput, semuanya pulang. Tutup cerita hari itu. Saya pulang, semua guru pulang, dan lucunya hari Selasa seperti biasa kita masuk sekolah jam 7.15, pintu pagar ditutup, jam setengah 8 kejadian berulang. Dari tiap kelas itu kesurupan. Kelas A kesurupan, kelas B kesurupan, dari kelas 1-nya kesurupan, kelas 2-nya kesurupan, kelas 3-nya kesurupan. Dan di hari Selasa itu, na'udzubillah min zalik, yang kesurupan udah lebih dari 10 orang. Dan kembali lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di kala itu, mereka yang hadir sudah tidak terhitung lagi. Mereka yang hadir bukan lagi makhluk-makhluk yang biasa aku lihat. Dan akhirnya apa? Diinstruksikan lagi untuk dibubarkan sekolah ini. Jadi jam 8 pagi itu kami sudah disuruh pulang lagi. Kami sudah disuruh pulang ke rumah, ya kan? Dan seperti biasa, kepanikan itu mengacaukan keadaan. Kepanikan itu sudah membuat apa ya? Aku punya tanggung jawab sendiri terhadap diriku. Aku punya tanggung jawab terhadap saudara kembarku Galuh. Karena apa? Di sini ada titik lucunya adalah yang kesurupan hanya wanita. Jadi kami yang laki-laki mencoba untuk mengkondisikan keadaan, mencoba untuk membuat keadaan lebih kondusif. Semua yang kesurupan kami yang laki-laki yang bawa, semua kesurupan kami yang bawa. Dan kembali lucunya lagi, seberapa berat sih anak SMA? Seberapa berat sih garis-garis di waktu SMA? Dan kami para laki-laki itu tidak sanggup untuk mengangkat wanita ini. Satu orang itu bisa sampai 6 orang kami mengangkatnya. Mengangkat satu orang aja kami bisa sampai 4 orang mengangkatnya. Dan itu berat, betul-betul berat. Dan bahkan apa ya? Ada anak kecil gitu ya. Anak SMA yang berbadan kecil, itu tenaganya bisa melemparkan kami orang 4 ini tadi. Kami orang 4 itu coba megang tuh, itu kami dilemparkan. Nggak kepegang orang ini. Dan itulah kekuatan gaib. Kami dipulangkan, ya kan? Dan seperti biasa juga, aku masih tetap di lokasi, aku masih tetap di SMA itu. Dan karena apa? Aku punya tanggung jawab. Aku ngerasa punya sesuatu yang harus aku lakukan terhadap teman-temanku, terhadap kakak kelasku, dan terhadap sekolahku. Dan bahkan aku akan berkata terhadap sang gaib, terhadap mereka yang halus. Sampai akhirnya ada instruksi dari kepala sekolah bahwa besok sekolah libur. Kami waktu itu diliburkan 3 hari kalau nggak salah. Diliburkan 3 hari hingga keadaan menjadi kondusif kembali. Sudah libur 3 hari, tidak ada informasi yang saya dapat, tidak ada informasi yang kami terima tentang perkembangan si makhluk gaib ini tadi. Sampai akhirnya, jadi hari Senin kesurupan, hari Selasa kesurupan, Rabu, Kamis, Jumat kami libur, dan hari Sabtu kami masuk sekolah lagi. Nah, di sini ada satu hal yang mengganjal dan lucu. Di saat aku masuk, di saat aku datang hari Sabtu itu ke sekolah seperti biasa pagi-pagi itu, ada satu tabir, ada satu kubah yang aku lihat di sekolah itu. Jadi aku melihat di sekolahanku itu sudah ditutup oleh kubah gaib ya. Kubah halus yang tidak semua orang bisa lihat ya.
seperti kubah yang memagari sekolahku. Dalam hati aku bertanya, apa yang mereka lakukan selama 3 hari ini? Apa yang telah diperbuat terhadap sekolahku selama 3 hari ini tadi? Ternyata apa? Sekolah kami sudah memanggil orang-orang yang katanya pintar, orang-orang yang katanya paham, dan mengurung SMA kami, mengurung sekolahan kami, yang mereka anggap itu aman. Jadi di pintu pagar sekolah itu aku tidak berani masuk. Aku hanya bisa mencoba untuk menginvestigasi, mencoba untuk menganalisis apa yang bakal terjadi dengan adanya kurungan ini tadi. Apa yang bakal terjadi dengan adanya kubah ini tadi. Setiap orang yang masuk aku perhatikan. Apa efeknya terhadap orang yang masuk ini tadi. Dan fokusku tertuju pada orang-orang yang di hari sebelumnya kesurupan. Ternyata apa? Orang-orang yang kemarin kesurupan, para gadis-gadis yang kemarin kesurupan, ada beberapa orang di antara mereka yang ternyata sudah pergi juga ke orang pintar untuk mengobati kesurupannya. Dan ternyata si wanita yang kesurupan ini tadi membawa jin lain, membawa makhluk lain yang diberikan oleh orang pintar ini, yang katanya untuk melindungi, katanya untuk membentengi, yang katanya untuk menjaga si kasar, ya, si gadis ini tadi, agar tidak diserang oleh jin lain. Lucu kan? Itu ada yang bawa namanya entah apa ya, kalau sebutannya mungkin kalau menurut teman-teman itu badan besar, tinggi, hitam, ya kan? Ada yang membawa bentuknya wanita juga, ada yang membawa bentuknya anak kecil. Dan akhirnya apa? Timbul suatu konflik. Di saat wanita yang kesurupan ini tadi, yang kemarin kesurupan itu, yang sekarang membawa apa bahasanya, kodam kali apa atau apa ya, membawa jin lain sebagai pelindung, mencoba masuk ke dalam sekolahan. Hanya orangnya aja yang bisa masuk dan jinnya tertinggal di luar. Jadi sampai akhirnya aku di pagar sekolahan itu hanya bisa tertawa, hanya bisa tersenyum. Sampai dalam hati itu ngomong, "Hei lo jin, ngapain lo nongkrong di sekolah gua? Ngapain lo cuma berdiri-berdiri di pagar sini? Lo mau ngelindungin manusia? Lo aja nggak bisa masuk ke sekolahan gua. Lo mau ngelindungin siapa? Lo aja nggak bisa masuk." Sudah? Lonceng berbunyi, menandakan kita masuk sekolah. Aku masuk ke kelas. Dan ternyata kejadian yang lebih besar, dampak yang lebih besar, kesurupan terulang kembali. Di sekolah kami terjadi lagi kesurupan. Karena apa? Jadi inilah, di saat mereka mengurung atau membuat kubah di SMA kami itu, dan kita sama-sama tahu, dan kita mungkin ini untuk teman-teman yang sekolah tidak diayalkan lagi, bahwa setiap bangunan, setiap sekolah, setiap lingkungan itu ada penunggunya. Ada makhluk lain yang memang sudah berada di sana. Dan di saat ini dikurung, mereka merasa dikurung di rumah sendiri. Mereka yang mungkin harusnya pergi, yang mungkin harusnya bermain, bisa keluar dari lingkungan itu, tidak bisa keluar. Jadi yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari dalam pun nggak bisa keluar. Marahlah mereka saat itu. Murka mereka. Dan membabi buta, tidak pandang bulu. Para gadis di SMA kami itu kesurupan. Dan itu terjadi kesurupan massal. Dan itu untuk yang ketiga kalinya. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Sabtu. Kesurupan massal. Padahal masalahnya awalnya itu sepele loh.
Cuman gara-gara ada satu makhluk gaib, ada satu sosok halus, wanita dari Palak Siring, ya, yang cuman ingin berteman dengan manusia, yang cuman ingin menjadi sahabatnya manusia. Dan setelah aku telaah, ternyata wanita itu adalah Diana. Namanya adalah Diana. Wanita berumur 18 tahun dengan wajah pucat, rambut sepunggung, dan dia adalah sosok anak SMA yang pernah meninggal di air terjun Palak Siring. Dia rindu pada teman-temannya. Dia rindu pada teman sebayanya. Dan dia ingin bersahabat dengan manusia, kakak kelasku tadi. Tetapi ditolak. Dan dia tetap kekeh untuk ikut. Dan dialah penyebab awal kesurupan di SMA Negeri 2. Hingga memancing emosi-emosi lain, hingga memancing kontradiktif dari makhluk-makhluk ini tadi, ya, dari makhluk-makhluk halus baik yang di dalam, ya, para penunggu SMA Negeri 2 dan para jin-jin suruhan, para orang-orang pintar yang katanya ingin melindungi. Tapi nggak segampang itu. Jadi yang aku lihat di lingkungan sekolah itu udah betul-betul aku nggak tahu lagi mana manusia mana jin, tuh aku udah nggak tahu lagi. Karena apa? Udah berterbangan di lapangan itu, udah berterbangan di lingkungan kami itu. Para jin-jin ini tadi. Jin yang dari pohon kalpataru itu keluar. Jin yang dari WC di bawah musola itu keluar. Jin yang dari dari ruangan sanggar tari itu keluar. Jin yang dari belakang kelas 2 itu keluar. Semua penunggu di SMA Negeri 2 muncul dan murka. Karena apa? Mereka merasa terkurung di rumahnya sendiri. Karena apa? Ya itulah manusia. Manusia mencoba untuk mengkondisikan lingkungan yang aman dengan cara yang frontal. Mengurung, membuat kubah ini tadi. Memang tujuannya bagus. Ya kan? Agar tidak ada serangan dari jin-jin luar. Tapi mereka tidak berpikir apa perasaan dari jin-jin yang ada di dalam sekolahan itu. Jadi kesurupan masal itu berulang. Di sana teriak, di sini histeris, ya kan? Dan akhirnya apa? Dibubarkan lagi. Hari itu dibubarkan lagi, hari Sabtu dibubarkan. Bahkan apa ya? Di sepanjang jalan kami menuju untuk cari angkot itu, wah kacau balau, betul-betul kacau balau. Kita keluar dari, jadi kita di dalam sekolah kita diserang oleh jin yang ada di dalam. Di saat kita keluar, kita diserang oleh jin yang ada di luar. Karena apa? Ya itulah mereka. Itulah cara mereka untuk menyesatkan kita. Keadaan coba dikondusifkan. Dan aku masih di dalam sekolahan. Dan waktu itu kebetulan teman-teman yang kesurupan itu ada sekitar 20 orang lebih di hari Sabtu itu. Dan semuanya kami masukkan ke dalam musola. Ya kan, kami coba netralisir. Ya balik lagi. Lu mau ngusir si sejatinya penunggu di sana. Lu mau ngusir tuan rumah dari rumahnya, nggak bisa, nggak segampang itu. Semakin kita netralisir, semakin ngamuk. Jin-jin yang ada di dalam itu semakin ngamuk. Gitu loh. Kata siapa jin nggak bisa masuk masjid? Kata siapa jin nggak bisa masuk musola? Bisa. Tidak ada larangan satupun yang melarang jin bisa masuk ke dalam rumah ibadah. Dan mereka masuk.
Dan di saat kami menidurkan 20 orang itu, kami coba netralisir. Mungkin kalau bahasa sekarangnya ruqyah gitu ya. Kami coba netralisir apa? Keluar satu, masuk satu. Keluar satu, masuk satu. Keluar satu, masuk satu. Dan di situ betul-betul aku lihat bahwa jin itu, jadi gini loh. Konsepnya adalah jin itu tidak masuk ke dalam diri manusia, tidak. Tapi jin itu hanya memegang kendali. Memegang kendali terhadap makhluk ini tadi. Ya kan? Mungkin dia hanya memegang tangannya, atau bahkan si makhluk ini hanya duduk di badannya, atau makhluk ini memegang kakinya, dan itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap psikis manusia. Dan bahkan di situ juga kita akan lihat bahwa jin ini menari-nari di atas teriakan-teriakan para gadis ini tadi, para wanita-wanita ini tadi. Sampai akhirnya apa? Kita coba komunikasi, ya kan? Ini teman-teman udah pada pulang ke rumah semua ya. Teman-teman pada pulang ke rumah semua. Aku coba masih di TKP di SMA itu dan melihat, sempat kita panggilkan kiai waktu itu, bukan orang pintar ya, kita panggilkan kiai, dan gak segampang itu ternyata. Kiai membacakan doa ini, doa itu, ayat ini, ayat itu, ternyata jinnya lebih jago. Jinnya lebih apa ya? Mereka lebih paham tentang agama daripada kami yang sok-sok paham tentang agama. Dan kami sudah mengurung mereka di rumah mereka sendiri. Ya. Di situ kami komunikasi. Dan ternyata waktu itu jin yang ada di lingkungan sekolah itu bukan jin dari luar, tapi jin yang betul-betul memang ada di lingkungan sekolah itu. Mereka hanya minta, buka kandangnya, buka kurungannya. Siapa yang udah bikin pagar di sekolahan ini? Gitu kan. Kenapa kami dikurung di rumah kami sendiri? Kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang mengaku bahwa dia yang memberikan pagar itu, dia yang memasang pagar itu. Dibukalah pagar itu. Dibuka pagar itu. Alhamdulillah, satu persatu dari teman-teman yang kesurupan ini tadi sadar. Satu persatu dari mereka siuman, ya, siuman, dan kembali lagi dengan kondisi yang lelah, dengan kondisi yang berat badannya. Kurang lebih sekitar jam 4 sore waktu itu kami bubar dan kami dipulangkan ke rumah. Dan besoknya hari Minggu. Hari Minggu itu tidak ada kejadian apa-apa. Senin, hari Senin seperti biasa kami melakukan upacara. Jadi kejadian ini udah 1 minggu. Dan di satu upacara itu ternyata apa? Terulang lagi kejadiannya, kesurupan lagi, ya. Karena aku pikir, oh udah aman nih gitu kan, karena hari Sabtu kemarin tabirnya udah kita buka, selubungnya udah kita buka, kurungannya udah kita buka, dan jin di dalam nggak bakal marah lagi gitu kan. Tapi beda ceritanya di saat hari Senin kami upacara, rata itu wanita di satu upacara itu. Hampir setengah sekolahan kami itu wanitanya kesurupan. Tapi aku bertanya, apa lagi sih masalahnya? Apa lagi masalahnya? Ternyata apa? Wanita-wanita yang kemarin kesurupan, mereka melaporkan atau mengadukan dan berobat kepada orang-orang pintar lagi. Dan mereka membawa jin-jin baru lagi. Karena sekolahan ini tadi sudah tidak ada kandangnya, tidak dikurung oleh tabir gaib ini tadi, jin-jin dari luar malah jadi masuk. Satu orang manusia membawa satu jin dari orang pintar, yang katanya untuk melindungi, yang katanya untuk menjaga. Masuklah ke lingkungan SMA Negeri 2. Dan ternyata jin itu punya teritorialnya sendiri, punya daerah kekuasaannya sendiri. Di saat rumahnya didatangi tamu dari luar, serta-merta mereka tidak akan bisa menerima begitu saja. Perang lagi.
Jin dari dalam SMA Negeri 2 berperang dengan jin dari luar, dari orang-orang pintar ini tadi. Tinggal kuat-kuatan, siapa yang lebih kuat. Apa dampaknya? Apa efeknya? Manusia yang terkena imbasnya. Dan di situ aku lihat, si Diana itu hanya bisa tersenyum. Si Diana itu hanya bisa melihat, dia tidak ikut campur. Dan dia hanya mendampingi kakak kelasku tadi. Karena apa? Dia ingin berteman dengan kakak kelasku. Dan di saat itu si Diana berwujud sebagai anak SMA. Jadi Diana itu mulai membaur dengan teman-teman dan bergaya seperti layaknya anak SMA dengan baju putih, rok abu-abu. Dia membaur di dalam kekacauan, di dalam kepanikan, dia membaur. Mungkin kalau orang awam nggak bisa ngelihat dia. Tapi aku bisa. Karena apa? Ini bukan manusia, ini bukan manusia. Tapi kenapa kok ada anak SMA dengan wajah pucat? Ya? Dia tidak napak, dia berjalan seperti terbang, dan sudah kupastikan ini pasti goib, ini pasti halus. Dan itu selalu mengikuti kakak kelasku dengan anak kelas 3 IPS 3 itu tadi. Sampai akhirnya apa? Jam 10 pagi kita mulai proses, ya, kita mulai proses. Ada apa masalahnya? Ada apa masalahnya? Ada apa masalahnya? Di sini ada apa ya? Benturan batin antara aku harus melindungi saudariku Galuh, karena saudariku adalah wanita, ya kan? Dan itu rentan sekali dengan kesurupan. Karena apa? Dari awal kesurupan itu yang diserang selalu wanita. Kami yang laki-laki itu nggak ada satupun yang kesurupan. Ya. Tidak ada satu orang pun laki-laki yang kerasukan. Semuanya adalah wanita. Apakah karena Diana, dia seorang anak SMA, seorang gadis SMA yang ingin berteman, hingga tipu muslihatnya, hingga hasutannya adalah mengganggu para wanita. Atau ada sisi lain yang aku tidak tahu, wallahu alam. Sampai akhirnya apa? Aku coba komunikasi ke salah seorang kiai di situ yang kami panggil. Pak, coba panggil kakak itu. Gitu aku bilang ya. Kakak itu adalah maksudku kakak kelasku tadi. Loh kenapa kata dia? Kakak itu membawa sesuatu, membawa akar masalah. Enggak betul, kami panggil kelas itu. Kita coba komunikasi, tapi tidak ke kakak kelasnya, tapi ke Diana. Dan disitulah aku tahu cerita tentang Diana. Disitulah kami tahu apa niatnya Diana. Negosiasi, komunikasi. Hingga akhirnya Diana setuju untuk kembali ke Palasiring. Tapi kembali lagi buat rekan-rekan, buat sahabat misteri, Diana yang kami maksud di sini bukanlah Diana sang almarhum. Dia adalah Korin. Dia adalah jin yang mungkin dengan segala caranya akan menggoda keimanan kita, akan mengganggu ketakwaan kita, dan akan mencoreng akidah kita kalau kita tersesat. Kami pulangkan Diana ke Palasiring dengan mengirimkan Al-Fatihah. Dia setuju untuk pulang dan aman. Kakak kelasku ini aman dan tidak ada lagi yang namanya Diana di SMA Negeri 2. Apa masalah selesai sampai situ? Tidak. Masalah tidak selesai sampai di situ. Karena apa? Di sini sudah ada campur tangan, sudah ada
keterkaitan antara jin penunggu sekolah dengan jin dari luar yang orang-orang pintar kirim. Jin di dalam sekolah merasa terganggu dengan kehadiran jin-jin dari luar. Jin-jin dari luar punya kewajiban dan punya tanggung jawab, atau mungkin mempunyai tugas. Kalau aku bilang kewajiban tanggung jawab kayaknya salah. Punya tugas untuk menjaga si orang-orang yang katanya tadi belajar atau berobat ke orang pintar. Nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Untuk meleraikan mereka, ternyata kami butuh waktu 1 bulan. Jadi dari awal kejadian sampai semuanya beres itu butuh 1 bulan. Dan itu baru betul-betul kondusif keadaan di SMA Negeri 2. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu tidak ada lagi yang kerasukan. Dan kita coba tanya waktu itu, apa sih yang kalian lakukan di Palak Siring? Kita bertanya sama anak IPS 3 itu. Dan aku orangnya kan penasaran nih. Aku coba tanya, apa yang kalian lakukan di sana? Apa yang kalian lakukan di sana? Apa yang kalian lakukan di sana? Ya seperti biasa, mereka seperti tidak ada dosa berbicara, oh kami nggak ngapa-ngapain kok di sana. Oh kami cuma wisata aja kok di sana. Aku bilang, tidak mungkin. Kalau kalian baik-baik saja datang ke sana, dan saat kalian pulang membawa hal negatif. Ternyata benar. Ada pengakuan dari beberapa kakak kelas yang katanya kencing sembarangan lah, di sana berbuat yang tidak senonoh, ya kan? Mungkin teman-teman yang baru pacaran melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan ucapan mereka tidak dijaga, perilaku mereka yang tidak beretika, itulah yang membuat para jin ini tadi ikut. Dan ternyata bukan cuma Diana yang ikut. Diana ini hanya satu pemicu aja, satu pematik aja. Dan ternyata ada makhluk-makhluk lain selain Diana yang ikut ke sekolah, dan itu yang menjadi penyebab awal kesurupan itu tadi. Dan sedangkan waktu itu aku hanya melihat sosok Diana yang sangat kuat waktu itu. Tapi alhamdulillah, kembali lagi, itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi pelajaran buat kakak kelasku, menjadi pelajaran kami, ya kan, dan menjadi pengalaman kami yang ada di SMA Negeri 2, baik itu para gurunya, para siswanya, dan para pejabat-pejabatnya. Jadi dari kisah ini, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Berteman itu nggak usah pilih-pilih. Ya, yang pertama, jangan pernah pilih-pilih temanmu. Tapi kalian juga harus memahami siapa temanmu. Kita berteman, welcome. Silakan kalian mau berteman dan silakan kalian berteman dengan siapa-siapa. Tapi di saat teman ini sudah membawa dampak negatif, segera tinggalkan. Jangan kalian coba untuk mempererat hubungan kalian, apalagi sampai tergantung hubungan kalian dengan teman yang berdampak negatif. Ya, contohnya tadi katanya mau melindungi, ya kan? Ini sudah berteman kita dengan gaib, tapi negatif. Jauhilah yang seperti itu. Teman-teman yang mempunyai efek negatif terhadapmu, hindari. Tapi teman-teman yang mempunyai efek positif, akrabkanlah diri kalian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setiap makhluk mempunyai kebebasannya tersendiri. Setiap makhluk mempunyai hak untuk melakukan apa saja, dan setiap makhluk mempunyai hak untuk mempunyai kekuasaan. Dalam artian di sini adalah apa? Contoh, saya tuan rumah, ya. Saya tuan rumah, mau apa saja di rumah saya itu urusan saya. Tapi kalian sebagai pendatang jangan pernah macam-macam di rumah saya. Wajar dong tuan rumah marah, ya kan? Wajar dong tuan rumah tersinggung.
apalagi sampai kalian membatasi kebebasan sebuah makhluk. Kalian mengikat binatang, kalian berarti sudah menyiksanya. Sudah, apa yang ngomong? Ada batasan-batasan privasi, batasan kebebasan yang sudah kalian langgar. Kenapa saya bilang begitu? Dengan kalian mengurung sebuah lingkungan, itu kalian sudah memberikan batasan gerak, batasan kebebasan. Dan mereka marah. Dan begitu pun kita manusia. Di saat kamu posesif dengan pasanganmu, di saat kamu posesif dengan orang lain, bahkan sampai kamu mengharuskan dan mengatur hidup mereka, sampai mendikte mereka, di saat itulah kamu menerima perang. Di saat itulah kamu akan dicercah. Di saat itulah kamu akan mengibarkan bendera perang. Tidak ada baiknya sebuah posesif. Berikanlah kebebasan. Jadi sekali lagi, jangan teman-teman coba untuk membatasi kebebasan orang. Karena kita nggak punya hak untuk membatasi kebebasan orang. Kalian mencoba membatasi, apakah kalian sudah benar? Kalian coba memvonis orang itu salah, apakah kalian sudah benar? Pikirkan lagi. Tidak usah ngurusin urusan orang, kalau urusanmu sendiri aja belum selesai. Biarlah misteri akan tetap jadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Nantikan terus cerita selanjutnya di Gali. Mana Gali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?